guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dulsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Ini ada pertanyaan dari sahabat karet yang menanyakan kalau penggilingan karet ini banyak yang terbuang, bagaimana tipsnya? Memang ini ada pengalaman, ya. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Itu yang pertama, itu biasanya yang dilakukan oleh pabrik karet ketika menggiling karet. Ya, bokarnya digiling menjadi blanket, pasti ada yang terbuang, baik itu besar maupun yang kecil. Dia akan lepas dari bokarnya atau lepas dari blanketnya, dan dia akan terbawa air sampai ke bagian pembuangan atau bagian limbah. Itu sudah biasa. Dan biasanya yang dilakukan oleh pabrik karet adalah untuk membuat saringan. Baik saringan itu dalam skala yang besar, maksudnya menyaring karet yang lebih besar, sampai yang terkecil. Bahkan saya juga pernah melihat di pabrik karet itu membuat saringan yang lubangnya itu dalam bentuk plat, lubangnya itu betul tinggal 1 mili, berarti dapat menangkap karet yang sangat kecil sekali. Memang nampaknya kecil ya, tapi kalau hari-hari dikumpulkan itu juga dalam 1 bulan juga bisa dapat 1 atau 2 ton. Itu juga karet namanya. Itu agak sulit kita hindari. Yang namanya karet itu pasti ada yang terbuang, yang dari besar, ada yang sampai sehalus-halusnya, tergantung kepada pabriknya bagaimana untuk membuat saringannya agar karet itu tidak hanyut sampai ke limbah, dan akhirnya setelah masuk ke limbah diolah dan karetnya itu terbuang atau hanyut ke sungai. Itu yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa kita sadari juga, kadang-kadang karet itu juga yang kadang-kadang tanpa kita sadari juga, karet itu juga bisa terbuang. Kadang-kadang tanpa kita sadari, karet itu juga bisa terbuang. Ini ada pengalaman, misalnya sebuah pabrik dia mempunyai lahan karet. Nah, kalau mempunyai lahan karet itu hari ini dinoreh atau dideres, besoknya langsung dibawa ke pabrik. Ataupun pagi dinoreh, sorenya dibawa ke pabrik. Nah, kadang-kadang dari pihak petani itu belum tentu menggunakan pengental yang bagus. Mereka menggunakan pengental yang biasa, dan karet itu belum sempurna terbentuk atau belum mengental seluruhnya, dan masih ada berupa susu karet. Nah, ketika itu dibawa ke perusahaan langsung memproses, maka waktu digilingnya itu susu karet itu juga banyak terbuang. Artinya, susu karet itu belum sempurna mengental menjadi bokar. Itu sudah diproses, makanya langsung terbuang. Memang kita terasa itu airnya saja, tapi kalau ditimbun terus-menerus sampai selama sebulan, itu juga akan timbul susut yang sangat besar. Ini adalah pengalaman yang pernah saya lalui seperti itu. Nah, jadi saya pernah melihat bahwa mereka, saya tidak tahu apakah para petani menggunakan pengental seperti apa. Ketika kita potong karetnya menjadi 2, itu banyak sekali air susu karet yang belum mengental menjadi bokar, itu keluar. Bahkan kadang-kadang kita menggunakan gerobak angkong itu, kita potong-potong untuk sampel, itu boleh katakan hampir setengah dari angkong itu adalah air atau susu karet tersebut. Ini terbuang. Jadi kita juga pernah, ya, ada satu kejadian begini. Kita pisahkan yang dari kebun, kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, kita proses tersendiri, misalnya kita katakanlah 30 ton. Itu dalam satu waktu, misalnya kita kumpulkan dalam 1 minggu 30 ton, kita proses tersendiri dan kita masak sendiri, itu bisa susu 9-10%. Itu berarti susu karetnya itu banyak sekali terbuang. Inilah yang mengakibatkan susut yang cukup besar di perusahaan. Makanya ada juga pabrik yang kalau karetnya itu masuk yang masih putih bersih, itu biasa diletakkan dulu di pabrik biar dia menetes airnya, buang airnya secara alami. Kira-kira mungkin 3-4 hari, atau mungkin paling lama kalau karetnya banyak itu selama seminggu. Ketika air dalam bokarnya itu terbuang secara alami, baru diproses, itu akan mengurangi air susu karet itu yang terbuang. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada
para sahabat karet yang bertanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.